Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Jayalah Nusantara tercinta. Di pagi yang cerah, kami memulai perjalanan menelusuri jejak kejayaan masa silam, ke jantung peradaban Nusantara, ke tempat di mana kota Raja Majapahit pernah berdiri megah. Tujuan kami adalah Pendopo Agung Trowulan, sebuah bangunan yang tak sekadar megah, namun juga syarat makna, karena didirikan di atas jejak-jejak nyata peninggalan kerajaan besar, umpak-umpak kuno asli dari masa Majapahit. Dari kejauhan, suasana bumi Trowulan mulai terasa berbeda. Jalanan desa yang kami lalui dipagari rimbunan pohon dan hamparan sawah yang tenang, seakan ikut menyambut kami menuju tapak sejarah. Aroma tanah, suara burung, dan hembusan angin menyatu dalam harmoni yang membisikkan kisah lama, kisah kejayaan Majapahit yang masih hidup di sanubari rakyatnya. Tiba di lokasi, mata kami langsung tertuju pada struktur pendopo yang berdiri megah, tetapi tetap menyatu dengan alam sekitarnya. Pendopo Agung ini bukan sekadar bangunan rekonstruksi, melainkan sebuah wujud penghormatan pada peradaban kuno. Yang paling memukau adalah fondasinya, umpak-umpak batu asli peninggalan Majapahit, yang disusun ulang sesuai posisi aslinya, menjadi dasar dari tiang-tiang kayu yang menyangga atap pendopo. Langkah kami terasa lebih lambat seiring menyadari bahwa kami berjalan di atas tanah yang dahulu menjadi pusat pemerintahan, tempat raja-raja dan pati-pati besar seperti Gajah Mada pernah mengatur strategi kebesaran Nusantara. Setiap umpak adalah saksi bisu dari percakapan para leluhur, doa-doa yang terucap, dan semangat kebangsaan yang pernah menyala terang. Di tengah pendopo, kami terdiam sejenak. Suasana sakral dan tenang mengalir kuat. Tak banyak kata yang terucap, hanya kekaguman dan rasa hormat mendalam pada kejayaan masa lampau. Pendopo Agung ini bukan sekadar bangunan, tetapi titik pusat spiritual dan budaya, yang menghubungkan kita hari ini dengan akar sejarah yang agung. Ini adalah replika patung Gajah Mada ya teman-teman. Ini adalah patung Gajah Mada yang seolah-olah patung ini masih hidup. Kita mendekat. Nah, ini adalah patung beliaunya Gajah Mada yang mengikrarkan sumpah Amukdipalapa di bawah naungan waktu itu Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi teman-teman. Ini sekeliling pendopo agung ini masih sangat asri, alami, masih sangat terawat lokasi sini teman-teman. Di sisi kiri ini adalah pohon beringin yang cukup besar sekali teman-teman. Nah, ini tepat di pendopo agung ini adalah patung Raja Majapahit yang pertama atau pendiri kerajaan Majapahit yang pertama, yaitu Raden Wijaya atau yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Nanti kita ke lokasi pendopo dan melihat umpak-umpak kuno yang dijadikan acuan untuk pembangunan pendopo agung ini ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu contoh umpak kuno era Majapahit, umpak kuno yang dibuat dulu pendopo kerajaan Majapahit teman-teman ya. Ini salah satu contoh, dan di dalam sana itu yang dibuat bangunan inti atau bangunan induk pendopo ini mengacu pada umpak yang seperti ini teman-teman. Ini ada papan nama yang bertuliskan situs umpak tinjauan arkeologi. Situs umpak-umpak dibangun ini sejumlah satu buah berbahan dasar batu andesit berwarna abu-abu gelap dengan permukaan batu dibuat agak kasar, memiliki dimensi 46 cm, sisi atas 31 cm, sisi bawah 43 cm. Situs umpak ini merupakan
pindahan yang dulu berada di sekitar Patok Gajah. Berarti umpak yang di depan saya ini dulu di sisi barat sana teman-teman, atau pindahan dari sekitar Patok Gajah, atau warga di sini menyebutnya batu cancangan gajah, ya teman-teman ya. Ini sumber sejarah kepercayaan situs umpak batu kuno ini sebagai tempat meletakkan condro sengkolo yang terpahat pada batu marmer yang berbunyi. Ini teman-teman, Mangestri Tusta Rahayuning Bawono. Arti dalam angka 1390 masa kejayaan Majapahit, yang berarti juga menuju kesejahteraan dan ketentraman dunia. Itu teman-teman ya. Ini sejarah salah satu batu ini. Kita ke dalam atau kita masuk ke area pendopo agung, pendopo inti ini teman-teman ya. Jadi di dalam pendopo ini ada umpak-umpak yang cukup besar seperti ini. Nah, ini umpak-umpak ini asli teman-teman, original umpak Majapahit. Terus direkonstruksi ulang kalau nggak salah tahun 65 oleh Kodam 5 Brawijaya, dibuat pendopo kayak gini teman-teman. Ini semua asli teman-teman, asli umpak era kerajaan Majapahit yang ditata ulang ya teman-teman. Kalau nggak salah ini ada berjumlah 16 umpak kayak gini teman-teman. Ini semua asli umpak era kerajaan Majapahit yang ditata ulang, dijadikan pendopo agung kayak gini teman-teman. Tahun 65 pembuatan pendopo agung ini ya. Ini adalah salah satu tempat untuk ritual, untuk bersemedi, untuk mengheningkan cipta sebagai penghormatan kepada leluhur-leluhur yang telah mendahului di bumi kota Raja Majapahit Trowulan teman-teman ya. Jadi umpak-umpak ini berjumlah 16 teman-teman. Umpak-umpak ini berjumlah 16 yang semuanya itu masih asli umpak-umpak era kerajaan Majapahit ya. Ini semua 16 umpak ya teman-teman ya. Kita ke sisi selatan melihat batu-batu lepas yang masih bisa kita saksikan ya teman-teman, termasuk batu tapel batas atau batu lingga ya teman-teman ya. Jadi setelah kita melihat umpak-umpak yang ada di dalam pendopo, kita menuju ke sisi selatan. Ini nuansa di pendopo agung ini cukup magis teman-teman, cukup religi. Nah, di sisi selatan juga ada berbagai macam binatang yang dilindungi ya. Nah, ini umpak-umpak yang kecil ini bagian dari sejarah peradaban kuno era Majapahit yang masih bisa kita saksikan bersama-sama. Seperti ini ya teman-teman, umpak-umpak bermotif atau umpak-umpak relief atau umpak-umpak bagian bangunan suci atau bangunan sebuah candi kuno atau peradaban kuno yang bisa kita saksikan bersama. Ini salah satu contoh umpak yang masih utuh yang belum difungsikan teman-teman ya. Tadi yang di pendopo agung itu, yang bangunan inti pendopo agung itu yang dijadikan pilar-pilar tadi itu seperti ini bentuknya teman-teman, seperti ini. Itu cukup besar-besar ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa umpak-umpak kuno yang masih bisa kita saksikan keberadaan umpak-umpak ini ya. Nah, ini juga ada batu
tugu tapal batas kayak gini teman-teman. Batu tugu tapal batas, atau mungkin juga ini batu lingga teman-teman ya. Ya kayak gini, panel-panel bermotif panel-panel di salah satu pojok bangunan suci atau candi kuno seperti ini teman-teman. Jadi bisa dipastikan bahwa pendopo agung ini adalah pendopo era kerajaan Majapahit yang direkonstruksi ulang, dibangun seperti pendopo agung kerajaan Majapahit teman-teman ya, kayak gini. Berdasarkan pada temuan-temuan kuno, umpah-umpah kuno yang ada di sekitar lokasi pendopo agung ini teman-teman. Jadi disinilah pusat kota pemerintahan kerajaan Majapahit, era-era Raja Majapahit sampai yang ratu yang ketiga, yaitu Tribhuwana Tunggadewi, dan didampingi oleh Patih Gajah Mada. Nah, di sisi barat ini ada relief-relief atau gambaran-gambaran waktu waktu Raja Majapahit mengangkat raja yang pertama, yaitu beliaunya Raden Wijaya di wilayah bumi kota Raja Majapahit Trowulan teman-teman. Jadi ini adalah relief penggambaran waktu pengangkatan atau penobatan raja yang pertama Majapahit yang bernama Raden Wijaya atau bergelar Kertajasa Jayawardhana, dinobatkan menjadi Raja Majapahit yang pertama di bumi Trowulan ini teman-teman. Kita ke sisi utara ya. Kita ke sisi utara. Nah, ini juga ada relief-relief yang menggambarkan waktu Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Amukti Palapa di bawah atau disaksikan oleh menteri-menteri atau pejabat-pejabat pemerintahan Raja Majapahit, dan di bawah Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Beliau mengikrarkan Sumpah Amukti Palapa bahwa beliau tidak akan berhenti kalau belum menundukkan atau mempersatukan Nusantara ya teman-teman. Jadi ini adalah relief atau gambaran Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Amukti Palapa di bawah naungan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Ratu Tribhuwana Tunggadewi ini Gajah Mada, ini pejabat-pejabat pemerintahan yang waktu itu menyaksikan. Jadi ada yang ekspresi wajah-wajah beliau-beliaunya ini ada yang tegang, ada yang meremehkan, termasuk kayak gini ini salah satu wajah yang meremehkan Sumpah Amukti yang diucapkan oleh Gajah Mada ini teman-teman. Nah, setelah itu dia menancapkan batu cancangan gajah kayak gini teman-teman. Batu ini masih bisa kita saksikan di belakang relief ini teman-teman, atau di pendopo, di belakang pendopo ini teman-teman. Nanti kita review sejenak ya teman-teman mengenai batu cancangan gajah ini teman-teman. Jadi tempat ini adalah tempat pusat kota pemerintahan kerajaan Majapahit di bumi Trowulan ya teman-teman. Nah, ini di sisi timurnya ini adalah pendopo agung, pendopo yang mengacu pada umpah-umpah kuno sebagai acuan untuk pembuatan pendopo agung Trowulan atau pendopo agung kerajaan Majapahit teman-teman. Kita ke belakang ya. Kita ke belakang menengok atau melihat
tempat yang dulunya diperkirakan beliaunya Gajah Mada mengikrarkan sumpah Mukti Palapa di hadapan tokoh-tokoh elit pemerintahan Kerajaan Majapahit termasuk Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi dan yang lain-lain gitu teman-teman. Kita ke belakang. Nah, rumah ini diperkirakan tempat dulunya beliaunya Gajah Mada menancapkan batu cancangan gajah atau batu patok gajah waktu beliaunya mengikrarkan sumpah Mukti Palapa di hadapan tokoh-tokoh elit pemerintahan Kerajaan Majapahit Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi. Dan inilah cikal bakal pemersatu Nusantara dari sini teman-teman ya. Yaitu ucapan Nusantara yang kedua dari yang diucapkan oleh Gajah Mada berawal dari sini teman-teman. Assalamualaikum, 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 rahayu, rahayu, rahayu. Seperti inilah keadaan yang sekarang yang masih bisa kita saksikan, peradaban kuno, era kuno Kerajaan Majapahit yang ada di bumi Trowulan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga informasi yang kami sajikan bisa menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan kita semua. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan komentar, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya Anda jadi yang pertama tahu saat video terbaru kami tayang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.